warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nugrahaini, NIM 14014188096. Di sini saya akan menyajikan simulasi terkait dengan pembelajaran kelas perangkap model 221. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silahkan Andi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Di tempat duduk siap gerak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Andi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk Andi. Jadi anak-anak, berdoa itu sangat penting ya. Untuk apa? Agar kegiatan yang kita lakukan diberikan kelancaran dan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang coba kalian tengok samping kanan, samping kiri, depan dan belakang kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah, kalian semua hebat-hebat. Sekarang coba kalian buka buku kalian baca. Yang kelas 4 membaca tentang teks non-fiksi dan yang kelas 5 membaca teks tentang hak sebagai siswa dan warga negara. Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah ya. Ayo silahkan kalian baca. Sudah selesai ya anak-anak membacanya? Alhamdulillah sudah selesai. Dan karena waktu sudah 5 menit, maka kita cukupkan membacanya sampai di sini dulu ya. Sekarang ibu minta kalian untuk menutup buku kalian dan coba periksa bawah meja kalian. Adakah sampah yang masih berserakan? Jika ada, ayo ambil sampahnya dan buang ke tempat sampah ya anak-anak. Apakah sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Nah, ibu meminta kalian untuk membersihkan kelas agar kelas bersih dan pembelajaran yang akan kita lakukan terasa nyaman. Sekarang ibu mau tanya pada anak kelas 4. Apa sih itu teks non-fiksi? Betul sekali, teks non-fiksi adalah teks yang biasanya berupa biografi dan hal-hal lain yang nyata. Nah, sekarang untuk kelas 5. Apa itu hak? Nah, betul sekali ya, hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Betul sekali ya, kalian semua hebat. Adapun tujuan pembelajaran kelas 4 mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi pengetahuan baru dan kata sulit dari teks keragaman suku bangsa dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menulis pengetahuan baru dan arti kata sulit dari teks keragaman suku bangsa dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 5 yaitu dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi dan memahami makna hak sebagai siswa dan warga negara dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi dan pengamatan, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara dengan benar. Untuk
anak kelas 4, coba kalian baca teks tentang keragaman suku bangsa. Setelah kalian baca, kalian dapat mengidentifikasi teks tersebut ya. Kalian cari pengetahuan baru dan kata-kata sulit pada teks tersebut. Nah, untuk siswa kelas 5, mari kalian hadap ke depan dan dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Seperti yang sudah kita ketahui, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak sebagai warga negara dan hak sebagai seorang siswa. Apa sih hak kita sebagai seorang warga negara? Pastinya sebelum kita mendapatkan hak yang kita miliki, kita harus melakukan kewajiban ya. Paham? Paham. Nah, hak sebagai warga negara salah satunya adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti saat ini kita bisa bersekolah, ada beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, itu hak kita, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, lalu apa sih hak kita sebagai siswa? Hak kita sebagai siswa adalah kalian dapat mendapatkan pengajaran dari guru, mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah. Selain hak yang sudah Ibu sebutkan, siswa juga memiliki hak-hak lain. Adakah yang tahu di sini hak siswa yang lain itu apa saja? Ya, betul sekali. Hak siswa yang lain salah satunya yaitu memperoleh penilaian hasil belajarnya. Jadi, kalau kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, kalian berhak memperoleh penilaian hasil belajar kalian. Nah, selain itu, kalian juga berhak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya, biasanya pada SMA itu terdapat program akselerasi atau percepatan. Jadi kalian bisa menyelesaikan program studi kalian lebih awal dari waktu yang ditentukan. Apakah di sini sudah paham tentang hak sebagai warga negara dan sebagai seorang siswa? Alhamdulillah sudah ya. Nah, jika kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tentang hak sebagai warga negara dan siswa, kalian dapat buka buku siswa kalian. Kalian baca lagi tentang hak-hak apa saja sih yang dimiliki kita sebagai seorang warga negara dan sebagai siswa. Lalu kalian dapat mendiskusikannya dengan teman sebangku kalian ya. Untuk anak kelas 4, apakah kalian sudah selesai membaca dan mengidentifikasi pengetahuan baru dan kata-kata sulit yang terdapat pada teks keragaman suku bangsa? Alhamdulillah sudah ya. Jika sudah, kalian dapat menuliskan pengetahuan baru yang kalian dapatkan dan kata-kata sulit yang menurut kalian ada dalam teks bacaan keragaman suku bangsa pada buku tulis kalian masing-masing. Apakah sudah paham? Alhamdulillah paham ya. Nah, sekarang untuk kelas 5, kalian dapat membuat laporan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Hasil diskusi yang telah kalian lakukan dapat kalian buat laporannya pada buku kalian masing-masing ya. Nah, untuk kelas 4, apakah kalian sudah selesai menuliskan pengetahuan baru dan kata-kata sulit? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kata-kata sulit yang kalian belum ketahui artinya. Adakah kata-kata sulit yang kalian belum ketahui artinya? Ya, yang pertama apa? Yang pertama ada slogan. Nah, langsung saja Ibu jelaskan ya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua ada apa lagi?
Oke, sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Dan yang ketiga ada, betul sekali, yang ketiga ada adat. Adat artinya keaturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, jika ada arti kata sulit lainnya yang belum kalian pahami dan ketahui, kalian dapat mendiskusikannya ya dengan teman-teman kalian. Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah. Untuk anak-anak kelas 5, setelah kalian menulis laporan tentang hasil diskusi, ayo sekarang kalian presentasikan laporan tersebut di depan kelas. Apakah sudah siap? Alhamdulillah siap. Oke, Ibu mulai dari kelas 5, dimulai dari yang paling depan pojok kanan. Ayo silahkan. Nah, sembari kelas 5 mempresentasikan hasil diskusinya, untuk kelas 4 kalian dapat menuliskan pengetahuan baru dan arti kata sulit dalam bentuk teks dengan bahasa sendiri ya. Dan kalian tuliskan pada buku tulis kalian masing-masing. Apakah paham? Oke, alhamdulillah paham ya. Ayo dimulai dari Ana dan Ani, silahkan. Terima kasih semua siswa kelas 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian semua hebat-hebat, pintar-pintar ya. Betul sekali, hak sebagai seorang siswa dan warga negara yang telah kalian paparkan di depan kelas tadi. Dalam mendapatkan hak, kalian juga harus melakukan kewajiban yang kalian miliki. Jangan kalian ingin mendapatkan hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Itu salah ya kalau seperti itu. Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, untuk kalian, karena kalian sudah selesai mempresentasikan, kalian dapat membaca kembali hak sebagai seorang siswa dan warga negara agar kalian lebih memahami kembali. Apakah kalian paham? Alhamdulillah paham. Jika kalian sudah membaca kembali, kalian dapat mengerjakan soal latihan yang terdapat pada buku siswa tersebut ya. Apakah sudah paham? Alhamdulillah paham. Nah, sembari anak kelas 5 membaca dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, anak kelas 4 dapat mempresentasikan hasil tulisan kalian di depan kelas ya. Apakah sudah siap? Alhamdulillah sudah siap semua. Nah, untuk anak kelas 5, Ibu mulai dari presensi paling awal ya. Silahkan Reni untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Nah, terima kasih ya anak-anak kelas 4, kalian sudah selesai mempresentasikan hasil tulisan kalian tentang pengetahuan baru dan arti kata-kata sulit dari teks non-fiksi keragaman suku bangsa. Kelas. Yes. Nah, terima kasih untuk anak kelas 4 dan anak kelas 5 yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian semua hebat-hebat, pinter-pinter. Nah, ayo. Tadi kalian sudah belajar apa saja untuk anak kelas 5? Ya, betul sekali. Tadi kalian sudah belajar tentang hak sebagai seorang siswa dan warga negara. Nah, untuk kelas 4 kalian tadi sudah belajar apa saja? Betul sekali. Kalian tadi sudah belajar tentang mencari arti kata-kata sulit dari teks non-fiksi. Lalu kalian juga belajar tentang menuliskan pengetahuan baru dan arti kata-kata sulit dari teks non-fiksi tersebut dengan bahasa sendiri. Betul sekali ya anak-anak. Kalian semua sudah paham ya dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini?
Nah, alhamdulillah semuanya paham. Karena semuanya sudah paham, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, soal evaluasi ini nanti kalian kerjakan dengan waktu 15 menit. Ibu akan bagi soal evaluasi ini untuk kelas 4 dan kelas 5. Silahkan. Apakah sudah mendapatkan soal evaluasinya masing-masing? Alhamdulillah ya. Kalau sudah, ayo mari kalian kerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Alhamdulillah sudah ya. Karena waktu sudah 15 menit dan kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, ayo kalian kumpulkan soal evaluasi kalian di meja Ibu. Nah, terima kasih. Nanti soal evaluasi ini akan Ibu periksa dan Ibu akan mengetahui siapa nanti anak-anak yang akan mengerjakan soal pengayaan dan anak-anak yang akan mengerjakan soal remedial berdasarkan hasil dari evaluasi yang telah kalian kerjakan ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya sekali lagi untuk anak kelas 4. Apa sih itu teks non-fiksi? Betul sekali, teks non-fiksi adalah teks yang biasanya berupa biografi atau karangan-karangan yang merupakan nyata dan tidak direkayasa. Betul sekali ya. Sedangkan kalau teks fiksi itu teksnya biasanya cerita khayalan. Nah, untuk anak kelas 5, tadi apa saja sih hak kita sebagai seorang siswa? Betul sekali, hak kita sebagai seorang siswa salah satunya adalah mendapatkan pengajaran, dan karena tadi kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, nanti kalian berhak mendapatkan penilaian hasil belajar kalian. Nah, jangan lupa untuk kelas 4 dan kelas 5 untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Apakah sudah paham? Paham. Nah, jangan lupa kalian mempelajari materi tersebut supaya nanti kalau sudah di kelas kalian sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu Guru. Betul sekali. Nah, apakah kalian sudah ingin pulang sekarang? Sudah, ya Allah, semangat sekali ya. Nah, karena kalian sudah ingin pulang, Ibu minta kalian, salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Ayo, dari kelas berapa? Ya, dari kelas 4, silahkan. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Mawar, silahkan untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Terima kasih Mawar sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita semua pulang ke rumah masing-masing, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Nah, jangan lupa kalian berkemas-kemas, jangan sampai ada barang yang tertinggal, dan hati-hati dalam perjalanan pulang ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.